Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Kali ini kita akan mendiskusikan tentang perkembangan studi Islam dari masa ke masa. Perlu diketahui bahwasanya studi Islam ini akan sangat dipengaruhi oleh kondisi sosial dan juga budaya sebuah masyarakat, serta bagaimana iklim politik pada saat itu. Jadi, studi Islam di masa ini akan berbeda dengan masa yang akan datang. Kurang lebih seperti itu ya. Ngomongin soal sejarah perkembangan studi Islam, ini akan ada banyak sekali definisi yang mungkin akan teman-teman temukan. Ada yang menyebutnya studi sejarah Islam, ada yang menyebutnya sejarah studi Islam, dan lain-lain. Namun kesemuanya adalah tentang bagaimana kajian tentang bagaimana Islam itu dikaji pada masa A, pada masa B, dan pada masa C. Apa saja yang dikaji pada masa A, pada masa B, dan pada masa C. Metode-metode apa yang digunakan pada masa A, B, dan C. Kurang lebih seperti itu. Oke, mengenai sejarah perkembangan studi Islam, kalau misalnya kita melihat di beberapa referensi, ada banyak referensi tentang perkembangan studi Islam ini yang ditulis oleh sarjana barat yang mana kadang-kadang mereka ini beragama non-muslim gitu. Jangan kaget ya, karena memang Islam ini sudah bukan ilmu yang hanya dikaji oleh orang Islam aja, tapi bagi orang barat, bahkan di beberapa universitas besar yang ada di Eropa ataupun ada di Amerika, itu ada prodi khusus yang mengkaji tentang Islam. Dan apalagi didukung dengan adanya orang barat yang memiliki rasa keingintahuan yang sangat tinggi, sehingga mereka akan mudah untuk membuat penelitian tentang Islam sebagai objek kajiannya gitu. Jadi nanti akan banyak sekali referensi buku-buku atau mungkin artikel jurnal yang akan kalian temukan yang mana mereka itu ditulis oleh orang barat. Nah, kalau tentang perkembangan studi Islam sendiri dalam Islam ini seperti apa? Pada awal-awalnya, seperti yang kita ketahui dalam tarikh Islam atau mungkin dalam SKI yang dipelajari oleh teman-teman semuanya, bahwasanya fase-fase studi Islam di awal-awal munculnya Islam adalah cenderung memiliki corak yang sifatnya menghafal. Ya, ini dipengaruhi oleh bagaimana cara Islam itu turunnya Islam itu kan disampaikan oleh Nabi, kemudian disampaikan lagi kepada sahabat. Jadi para sahabat dan juga umat Islam pada saat itu adalah mengkaji Islam dengan cara menghafalkan. Bahkan meskipun ada yang mengumpulkan tulisan-tulisan itu dalam pelepah kurma, kemudian dikumpulkan satu menjadi mushaf, namun kajian utamanya adalah tentang bagaimana menghafal. Lalu corak yang kedua adalah yang dikaji seputar tentang kebahasaan. Jadi misalnya sudah menghafal nih, kemudian yang dikaji adalah dari segi bahasanya. Ini bagaimana artinya, kemudian maknanya apa, cara penulisannya bagaimana, ada titiknya atau tidak ada titiknya, hanya sebatas itu. Namun dalam sedikit perkembangannya sudah mulai dimasukkan tentang logika. Ya, meskipun logika ini tidak yang memiliki porsi yang sangat besar, yang mana logikanya adalah seputar pemaknaan arti, kemudian ekspresi dan lain-lain, hanya sebatas itu. Kemudian pada abad kelima Hijriah, yang mana di sini dimotori oleh dinasti Abbasiyah, sudah mulai ada sekolah-sekolah ataupun madrasah-madrasah yang didirikan di beberapa kota, yang mana itu sudah didukung dengan fasilitas yang cukup baik dengan adanya gedung, kemudian ada dana dari negara gitu kan. Maka semakin berkembanglah studi Islam pada saat itu. Dan yang di sini yang disoroti adalah bukan hanya tentang spiritual saja, bukan tentang keimanan, tentang apa itu Al-Qur'an dan lain-lain, tapi sudah mulai bergeser nih, sudah mulai berkembang ke sesuatu yang sifatnya intelektual. Jadi ilmu-ilmu sosial, ilmu alam itu sudah mulai dikaji meskipun porsinya masih sedikit. Kurang lebih kalau digambarkan seperti ini. Jadi kurikulumnya itu kalau di masa awal-awal Islam itu hanya sebatas Al-Quran, kemudian bagaimana cara membaca, kemudian cara menulis, bahkan membuat produk berupa syair gitu kan, hanya sebatas itu. Namun perlu diketahui pada saat ini juga ada pembeda
materi pembelajaran nih antara masyarakat biasa dengan kalangan bangsawan. Kenapa demikian? Karena memang di kalangan bangsawan, karena mereka prospeknya lebih luas, bisa menjalin hubungan kerjasama antar daerah, kemudian ada peperangan juga yang akan mereka hadapi, mereka juga akan menjadi petinggi di beberapa daerah, maka mereka dibekali oleh ilmu-ilmu yang lain seperti ilmu sejarah, ilmu peperangan, kemudian bagaimana cara bergaul atau istilahnya hubungan internasional gitu kalau sekarang ya. Kemudian ada dan juga tetap mengkaji ilmu-ilmu pokok yang lain seperti Al-Quran, kemudian fikih, kemudian diajarkan juga dengan bagaimana gaya bahasa, cara membuat syair, kurang lebih kayak gitu. Nah, dalam berkembangnya, tadi saya sebutkan sudah mulai muncul lembaga formal kayak madrasah. Disitulah mulai ada kurikulum yang sifatnya resmi gitu ya, yang mana yang dikaji adalah ya tentu tentang agama dan apa-apa yang ada di dalamnya, mulai dari asbabul wurud, asbabun nuzul gitu, itu juga bisa dilakukan pada studi Islam yang sudah berbentuk madrasah. Oke, sekarang mengenai berdirinya studi Islam yang dalam berbentuk madrasah tadi itu bisa kita katakan sebagai titik awal perkembangan studi Islam ya, karena ketika sudah membuat satu lembaga yang formal, maka itu akan lebih mudah untuk berkembang, mudah dilirik, dan akhirnya ilmu pengetahuan yang akan berkembang pun manajemennya, ilmu yang akan dikaji juga akan semakin beragam. Jadi inilah yang menjadi titik awal hingga akhirnya studi Islam itu berkembang sampai masa sekarang. Setelah tadi mengembangkan studi Islam pada tingkat madrasah-madrasah, maka dalam perkembangannya studi Islam ini juga berkembang menjadi universitas. Ada perguruan tinggi Nizamiyah yang berdiri di Baghdad. Ini mengkaji tentang banyak kajian, tidak hanya tentang Al-Quran saja, tapi sudah mulai mengkaji ke ilmu alam dan ilmu sosial yang tadi saya sebutkan. Kok bisa? Dari mana sumbernya? Nah, ternyata di sini sudah mulai banyak semangat dari para muslim untuk menerjemahkan karya-karya Yunani kuno ke dalam bahasa Arab. Jadi dengan semakin banyaknya referensi yang dimiliki oleh umat Islam, maka akan semakin mudah bagi umat Islam untuk mengkaji ilmu-ilmu yang lain selain ilmu agama. Kemudian ini didukung dengan adanya perpustakaan yang didirikan oleh Khalifah Al-Ma'mun, yaitu Baitul Hikmah di Baghdad juga. Ini sangat memfasilitasi para muslim pada saat itu untuk belajar, tidak hanya tentang ilmu agama saja, tapi sudah mulai ke ilmu filsafat, ilmu antropologi, ilmu sosiologi, astronomi, dan lain-lain. Kemudian dalam perkembangannya lagi muncul juga Universitas Al-Azhar di Kairo, Mesir, dan juga mereka memiliki perpustakaan yang besar juga di daerah di Al-Qahirah yang diberi nama Baitul Hikmah, hampir sama ya. Kemudian berkembang lagi ada Universitas Ummul Qura di Arab, kemudian ada Universitas Teheran juga di daerah Teheran. Gambaran perkembangan studi Islam ini bisa digambarkan seperti ini. Jadi ketika studi Islam di era klasik itu seperti apa, di era kejayaan seperti apa, dan modern seperti apa. Yang awalnya hanya di masjid-masjid, kemudian muncul pusat studi di beberapa wilayah kekuasaan Islam, hingga akhirnya muncul perpustakaan dan pengembangan ilmu-ilmu agama yang ilmu-ilmu yang lain ya selain agama, yang mana ini merupakan terpengaruh oleh masuknya karya-karya Yunani kuno ke dalam Islam, ke dalam bahasa Arab gitu ya. Kemudian di era modern, studi Islam ini mulai dikembangkan dalam bentuk universitas yang ini mulai ada di setiap negara muslim. Bahkan Indonesia pun mulai merintis IAIN, hingga dalam perkembangannya ada Institut Agama Islam swasta dimanapun. Bahkan sekarang banyak pondok pesantren yang sudah mulai mengembangkan perguruan tinggi sesuai dengan keilmuan. Ada yang fokus ke Quran, ada yang fokus ke bahasa, ada juga yang fokus kepada syariah. Kemudian pusat studi Islam ini ada banyak universitas, tadi saya sebutkan ya, ini gambarannya ada banyak universitas. Kemudian dengan adanya pengembangan studi Islam yang
dari sederhana sampai bentuk universitas itu menimbulkan atau memunculkan banyak corak pemikiran Muslim. Yang pertama adalah fundamentalis. Fundamentalis ini yang gimana sih gitu ya? Adalah mereka yang mempercayai bahwasanya doktrin Islam itu yang paling kece adalah apa yang disampaikan oleh Rasulullah dan para sahabat. Jadi para fundamentalis ini menganggap bahwasanya apa yang diajarkan di masa Nabi hingga masa Khulafaur Rasyidin yang dipraktekkan di masa-masa itu adalah doktrin Islam yang paling baik untuk umat manusia. Itu fundamental. Kemudian yang kedua adalah tradisional. Kalau tradisional ini hampir sama dengan fundamental, bedanya mereka masih berpegang teguh pada tradisi-tradisi yang sudah mapan, yang sudah kuat sebelumnya, namun mereka mau kok menerima pembaruan ya karena kondisi gitu kan, asalkan pembaruan tersebut tidak bertentangan dengan tradisi-tradisi yang telah mereka yakini. Itu tradisionalis. Kalau yang ketiga yaitu reformistik. Ini adalah mereka yang berupaya untuk merekonstruksi ulang apa yang sudah diajarkan di masa lalu, kemudian berusaha untuk memberikan tafsir-tafsir yang baru. Misalnya poligami, ketika dulu poligami ditafsirkan demikian, nah sekarang ditafsirkan lebih disesuaikan dengan kondisi yang sekarang dengan tafsir-tafsir yang baru. Kayak misalnya tentang haid. Kalau dulu misalnya haid itu seseorang yang lagi haid itu kan harus dihindari dalam hubungan suami istri misalnya. Nah, namun sekarang ditafsirkan lagi yaitu dihindari bukan karena si istri itu kotor atau yang lain-lain, tapi ada rasa sakit yang dirasakan oleh perempuan sehingga diharapkan tidak ada hubungan seksual ketika haid, ya kurang lebih seperti itu. Kemudian yang keempat adalah post tradisionalis. Kalau post tradisionalis ini adalah apa ya? Dan tradisionalis next level. Sehingga mereka ini berusaha untuk mendeskonstruksi juga warisan-warisan budaya Islam, namun standar yang digunakan adalah standar modernitas. Jadi ini beda dengan tradisionalis yang awal ya, karena mereka adalah bentuk tradisionalis yang baru. Mereka mendekonstruksi atau merubah warisan-warisan budaya Islam itu tadi berdasarkan dengan standar-standar modernitas. Jadi sudah mulai lebih maju lah, mulai lebih membuka pemikiran untuk menerima hal-hal yang baru. Dan yang terakhir adalah kaum modernis. Kalau kaum modernis ini mereka lebih rasional dibanding yang lain, dan mereka akan menolak cara pandang agama yang masa lalu yang cenderung mistik dan tidak bisa dinalar. Jadi mereka ini mengedepankan modernitas ya, karena namanya aja modernis, sehingga jika dipandang itu tidak masuk akal ya maka itu tidak dibenarkan. Itu tadi tentang studi Islam dan bagaimana perkembangannya. Sekarang sebenarnya studi Islam ini siapa aja yang mengkaji? Apakah hanya umat Islam aja atau ternyata sudah dikaji oleh seluruh umat Islam? Nah, ternyata studi Islam ini juga berkembang loh di barat. Jadi teman-teman kalau mau melanjutkan S2-nya misalnya ke luar negeri, udah gak usah khawatir karena Islamic Studies atau studi Islam itu ada di beberapa universitas besar di Eropa dan juga Amerika. Mengenai perkembangan studi Islam di Barat, di sini ada 3 fase. Yang pertama adalah fase kejayaan Muslim, di mana orang Barat pertama kalinya memiliki kontak dengan umat Muslim, yaitu lewat kontak pendidikan, yang mana orang Barat itu berguru kepada perguruan tinggi Muslim untuk memperdalam ilmu pengetahuan dan juga teknologi di daerah Cordova atau Spanyol sana ya. Kemudian mereka menyalin manuskrip tersebut ke dalam bahasa Latin untuk dikembangkan kembali. Dan ini kalau teman-teman mungkin belajar di SKI ada zaman kebangkitan gitu kan, atau dinamakan Renaissance. Bagi kaum Eropa itu juga dipengaruhi oleh penyalinan manuskrip ini. Kemudian manuskrip tersebut dikembangkan sesuai dengan yang mereka pelajari, kemudian ditemukan banyak hal yang sudah tidak sejalan lagi dengan
Islam di awal. Jadi ketika mereka mengambil atau menyalin belajar dari Islam, kemudian mereka kembangkan, ternyata ada perubahan keilmuan dari yang awal sampai yang baru yang dikembangkan oleh orang Barat. Kemudian fase yang kedua adalah fase Renaissance atau runtuhnya Muslim. Jadi ketika Barat itu berkembang, Islam yang lagi redup gitu kan. Nah, pada masa ini Muslim bagaimana kondisinya? Nah, umat Muslim giliran pergi ke Barat. Untuk apa? Untuk dua hal alasannya. Yang pertama, untuk mencari pekerjaan, dan yang kedua adalah alasan politik ya, emang karena bekas jajahan dan lain-lain, akhirnya kita harus ke Barat gitu. Awal-awalnya memang mereka mengkaji mereka datang ke Barat untuk mencari pekerjaan, namun seiring berjalannya waktu, berkembang, sudah beranak pinak, akhirnya banyak orang Muslim yang datang ke Barat untuk mencari ilmu. Mungkin anak-anaknya imigran tadi itu mulai sekolah di sekolah Barat, kemudian mereka pinter dan mereka masuk ke universitas untuk mengkaji Islam lagi gitu kan. Nah, dan disinilah mulai muncul studi Islam yang 2.0-nya gitu. Ketika tadi mereka hanya si Barat yang belajar ke Islam gitu, akhirnya sekarang ketika orang Islam yang sudah belajar ke Barat kemudian pintar dan menjadi profesor di sana, akhirnya banyak orang Barat yang belajar kepada orang Muslim di Eropa. Nah, jadi disinilah perkembangan studi Islam itu berkembang. Kemudian dengan banyaknya sarjana-sarjana Muslim di Barat gitu kan, jadi orang Muslim yang sekolah di Barat sampai lulus jadi profesor di sana, akhirnya berkembang lagi nih studi Islam di negara-negara Eropa maupun Amerika. Jadi sudah mulai ada prodi-prodi yang tadi saya sebutkan. Maka di sini banyak sekali studi Islam yang dikaji di India, Chicago, London, dan juga Kanada. Studi Islam di sana ini beda dengan yang di masa lalu. Kalau di masa lalu yang dipelajari adalah Al-Qur'annya, tafsirnya, dan lain-lain. Kalau sekarang yang dipelajari adalah Islam sebagai doktrin dan Islam sebagai sejarah. Apa maksudnya? Islam sebagai doktrin, oke, kita mempelajari Islam dari Al-Qur'annya, penafsirannya, kemudian usul fikihnya, kemudian bahasanya dan lain-lain, itu Islam sebagai doktrin. Kalau Islam di aspek sejarah di sini itu adalah di mana orang Barat itu mengkaji Islam dari segi perkembangan sosialnya atau sejarahnya. Misalnya astronomi dalam Islam itu kayak gimana sih perkembangannya, politik dalam Islam itu seperti apa sih, kemudian perkembangan Muslim dari masa ke masa tuh seperti apa sih. Kalau misalnya Muslim di Indonesia tuh kenapa sih kok cenderung pakai kerudung, pakai kopiah misalnya. Nah, itulah yang dikaji di Islam sebagai sejarah. Jadi kayak perilaku kita sebagai umat Islam ini loh yang dikaji. Kalau Islam sebagai doktrin adalah ya doktrin itu mulai dari memang sih Al-Qur'annya, usul fikihnya, tafsirnya, dan lain-lain. Dan biasanya yang mengkaji studi Islam ini apakah mahasiswanya Islam semua? Enggak. Jadi yang mengkaji itu dari berbagai suku, agama, dan bangsa. Banyak orang yang tertarik dengan Islam karena Islam ini dilihat sebagai sebuah ilmu pengetahuan, bukan lagi sebagai musuh yang harus dimusuhi atau lain-lain, enggak, tapi sebagai ilmu pengetahuan. Karena banyak hal yang menarik di mata non-muslim tentang Islam gitu, bagaimana cara kita beragama, bagaimana doktrin, bagaimana teks-teks agama itu bekerja, itu yang dikaji oleh mereka. Namun ada juga yang membagi menjadi 4 aspek nih. Kalau tadi tuh secara umumnya dibagi menjadi 2, namun ada juga yang membagi menjadi 4. Jadi di sini bahasa disendirikan, bahkan ada yang menambahkan bahasa Islam non-Arab. Jadi kayak misalnya bahasa Ibrani mungkin, atau bahasa Urdu, atau bahasa-bahasa yang lain. Kalau di Indonesia mungkin Pegon itu juga bisa menjadi bahasa Islam non-Arab juga. Kurang lebih seperti itu. Jadi itu tadi perkembangan studi Islam dari masa ke masa, yang awalnya hanya fokus hafalan saja sampai sekarang berkembang hingga perilaku orang Islam juga menjadi sebuah kajian. Kayak misalnya sekarang ada halal lifestyle, itu juga merupakan studi Islam gitu loh. Orang-orang berbondong-bondong untuk menggunakan sesuatu yang halal. Nah, apakah halal ini sebuah komoditas atau memang itu adalah sesuatu yang disarankan oleh agama dan lain-lain, contohnya kayak gitu. Jadi itu yang disebut dengan studi Islam. Terima kasih teman-teman, semoga apa yang saya
sampaikan bermanfaat. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.